Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya RI Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Parang Mayit, Kutukan di Balik Dendam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di ruang tamu yang kini penuh dengan aura berat, Mila terisak. Air matanya terus mengalir. Ia memandang semua orang dengan sorot mata hancur. Aku tidak menyangka ayahku bisa melakukan hal sesadis itu hanya demi tanah. Suaranya serak, penuh kepedihan. Jaka yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan. Ia menggenggam tangan Mila dengan lembut. Mila, aku tahu ini sulit, tapi kita akan menyelesaikan semua ini bersama. Jangan khawatir, aku di sini. Mas Roni yang sejak tadi tertunduk akhirnya bicara lagi. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah berpikir kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Bahkan Joko, dia sudah jadi korban. Aku takut aku juga akan jadi korban berikutnya. Padiharjo yang mendengarkan dengan seksama menghela nafas panjang. Ia kemudian bangkit dari duduknya memandang semua orang di ruangan itu. Semuanya, ini adalah pelajaran besar. Keserakahan hanya membawa kehancuran. Dalam pandangan seorang muslim, dendam dan kesoliman seperti ini adalah dosa besar. Dendam hanya melahirkan penderitaan, baik bagi korban maupun pelaku. Semua orang diam menyimak kata-kata Padiharjo. Setelah beberapa saat ia menoleh ke arah Ki Jalal. Ki Jalal, Anda lebih mengerti soal ilmu hitam ini. Bagaimana cara kita mengakhirinya? Ki Jalal yang sejak tadi mematung menghela nafas. Ada dua syarat untuk memutuskan ilmu Kodra Sukmo ini. Pertama, kita harus menemukan benda perantara yang digunakan oleh pelaku. Biasanya benda itu ditanam di dekat makam sosok yang dijadikan alat dendam. Setelah ditemukan, benda itu harus diruat dengan cara khusus. Jaka mengangguk pelan. Syarat pertama mungkin bisa kita lakukan, lalu syarat kedua. Ki Jalal menatap mereka satu persatu sebelum melanjutkan. Yang kedua jauh lebih sulit. Pengguna ilmu ini harus menghentikan dendamnya. Dia harus memaafkan dan melepaskan semua kebencian di hatinya. Mila terdiam. Ia memikirkan Surti, wanita yang kemungkinan besar adalah pelaku. Dengan nada penuh keraguan ia berkata, tapi bagaimana caranya? Surti tidak mau ditemui. Bahkan untuk mendengar nama kami saja, dia pasti sudah muak. Padiharjo kembali angkat suara. Kali ini lebih lembut. Mila, dendam itu seperti api yang menyala-nyala. Kadang seseorang hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan untuk mulai memadamkan api itu. Wanita biasanya lebih nyaman berbicara dengan sesama wanita. Kalau begitu, cobalah kau temui Surti sendirian. Bicara baik-baik dengannya. Katakan maksudmu. Mila ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik Pade, aku akan mencoba menemuinya. Kalau itu satu-satunya cara, akan aku lakukan. Ia kemudian menoleh ke arah Mas Roni. Mas, apakah Mas siap mengakui kesalahan Mas kepada pihak yang berwajib? Ini sudah jauh melampaui batas, Mas. Mas Roni mengangkat wajahnya. Dengan tegas ia berkata, aku siap Mila. Aku akan menyerahkan diri. Aku tahu ini salahku. Aku siap menerima konsekuensinya. Tapi, apakah kau tidak masalah jika ayahmu, Juragan Damar, juga ikut terseret? Aku yakin dia pasti akan terlibat. Mila terdiam beberapa saat. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Meski berat, aku akan mencoba bicara pada ayah. Aku lebih baik melihat ayah di penjara dan mengakui kesalahan daripada terus hidup seperti ini. Aku tidak ingin ayah berakhir di tangan Parang Mayit. Padiharjo mengangguk pelan, menyetujui keputusan Mila. Setelah perbincangan yang panjang, mereka memutuskan untuk bertindak segera.
Mila, Pakde Harjo dan Jaka meninggalkan rumah Jaka menuju rumahnya untuk memulai langkah pertama. Sementara itu Ki Jalal tetap bersama Mas Roni untuk membahas rencana selanjutnya, termasuk bagaimana Mas Roni akan menyerahkan diri. Malam semakin larut, namun langkah awal untuk mengakhiri dendam itu akhirnya dimulai. Asap rokok mengepul perlahan dari bibir Juragan Damar. Pagi itu, seperti biasa, ia duduk di kursi kayu jati di teras rumahnya, ditemani segelas kopi hitam dan sebatang rokok kretek yang menyala di antara jemarinya. Langit timur mulai memancarkan sinar hangat matahari, menandai awal hari yang terlihat terang. Namun bagi Mila, pagi ini sama sekali tidak tenang. Dengan langkah berat ia keluar dari rumah, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat setelah semalaman tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk, hatinya bergemuruh. Tetapi ia tahu bahwa pembicaraan ini tidak bisa ditunda lagi. Dari tempatnya duduk, Juragan Damar melirik sekilas, lalu kembali membaca koran. "Pagi Mila," sapanya tanpa melihat. Mila berhenti di depan ayahnya. "Pagi ya," jawabnya dengan suara hampir bergetar. Ia menarik kursi di depan Juragan Damar dan duduk perlahan. Jari-jarinya saling menggenggam erat di atas meja, mencoba menenangkan diri. Juragan Damar melipat koran dan meletakkannya di meja. Ia menatap putrinya dengan mata penuh tanda tanya. "Ada apa Mila? Wajahmu kusut begitu. Kamu sakit?" Mila menggeleng pelan. "Aku gak sakit ya." Suaranya serak, seperti tertahan oleh beban yang berat. Aku cuma mau bicara. Ada sesuatu yang penting." Juragan Damar mengangkat alis. "Kalau penting, langsung saja bilang. Kamu butuh uang. Mau beli sesuatu? Ayah bisa berikan." Mila menatap ayahnya, matanya mulai memerah. "Aku gak butuh uang ya. Aku gak butuh barang apapun." Ia menarik nafas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku cuma butuh kejujuran dari ayah." Juragan Damar terdiam sejenak, keningnya berkerut, bingung. "Kejujuran? Maksudmu apa? Ayah gak paham." Mila meremas tangannya lebih erat, suaranya mulai bergetar. "Tentang Pak Gunawan ya. Tentang apa yang terjadi sama dia, tentang parang mayit yang sekarang meneror warga." Sekilas mata Juragan Damar membesar, tetapi ia segera menguasai diri. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi dan menjawab dengan tenang. "Kamu bicara apa Mila? Ayah gak ngerti." Mila menatap ayahnya tajam. Air matanya mulai mengenang, tapi ia mencoba tetap kuat. "Ayah, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu apa yang ayah lakukan. Aku tahu ayah yang menyuruh Mas Roni dan Mas Joko untuk membunuh Pak Gunawan. Hanya karena tanah." Juragan Damar langsung berdiri, membentak dengan suara keras. "Hentikan Mila, jangan bicara sembarangan." Bentakan itu membuat Mila sedikit terkejut, tetapi ia tidak mundur. Air matanya akhirnya tumpah. "Kenapa ya? Kenapa ayah tega melakukan itu? Apa tanah itu lebih penting daripada nyawa orang? Apa harta dan kekuasaan segitu pentingnya buat ayah sampai harus mengorbankan nyawa Pak Gunawan?" Wajah Juragan Damar berubah datar. Ia memalingkan wajah, menghindari tatapan anaknya. "Kamu gak tahu apa-apa Mila. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur." Mila tidak menyerah. Ia berdiri dari kursinya, tubuhnya gemetar, tetapi suaranya semakin tegas. "Bukan urusanku. Ayah pikir aku bisa diam setelah tahu ayah mengotori tangan ayah sendiri dengan dosa sebesar ini. Ayah pikir aku gak peduli kalau ayah membunuh orang hanya karena tanah yang bahkan gak bisa ayah bawa mati." Juragan Damar kembali membentaknya. "Cukup Mila, ayah bilang ini bukan urusanmu." Air mata Mila mengalir deras, tetapi ia tidak peduli lagi. "Ayah selalu bilang kalau ayah adalah orang yang dihormati warga. Ayah selalu bilang ayah bekerja keras demi keluarga, demi aku, demi ibu. Tapi apa artinya semua itu kalau ayah mendapatkan semuanya dengan cara seperti ini?" Juragan Damar terdiam, rahangnya mengeras, wajahnya seperti batu. Tetapi sorot matanya menyiratkan sedikit kegelisahan. "Jawab aku ya." Mila berteriak sambil memukul meja. "Kenapa ayah tega membunuh Pak Gunawan? Apa yang dia lakukan sampai ayah harus mengambil nyawanya? Dia juga punya keluarga. Dia juga punya anak yang kehilangan ayahnya sekarang. Apa ayah gak pernah berpikir soal itu?" Suasana menjadi hening. Hanya terdengar isak tangis Mila yang semakin keras. Bu Mirna yang mendengar keributan dari dalam rumah bergegas keluar. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?"
Begitu melihat Mila yang menangis, Bu Mirna langsung memeluknya. "Mila, kenapa? Kenapa kamu menangis?" Mila menatap ibunya dengan mata yang penuh luka. "Bu, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu siapa yang membunuh Pak Gunawan. Aku tahu ayah yang menyuruhnya." Bu Mirna terkejut, tubuhnya seakan membeku. Ia perlahan menoleh ke arah suaminya yang berdiri dengan wajah dingin. Juragan Damar hanya mendengus pelan lalu berkata, "Mirna, bawa anakmu itu masuk ke dalam. Jangan ikut campur urusan ini." Namun Mila tidak bisa berhenti. "Ibu tahu soal ini kan? Ibu tahu dari awal kan?" Tanyanya dengan nada memohon. Bu Mirna menunduk, air matanya mulai mengalir. "Ibu tahu, Nak," katanya dengan suara pelan. "Ibu tahu sejak awal, tapi ibu nggak bisa melakukan apa-apa. Ibu diancam. Ibu nggak bisa melawan suamimu sendiri." Mila menatap ibunya dengan penuh kekecewaan. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu diam saja? Apa ibu juga menganggap nyawa manusia nggak penting?" Bu Mirna tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk Mila lebih erat. Juragan Damar yang merasa semuanya mulai lepas kendali melangkah ke arah mobil jeepnya. "Sudah cukup. Ini bukan urusan yang bisa kalian pahami. Aku pergi dulu," katanya dingin sambil menyalakan mesin mobil. Mila hanya bisa menatap punggung ayahnya dengan rasa hancur. Ia merasa dihianati oleh orang yang selama ini ia hormati dan cintai. Namun dalam hatinya ia berjanji, kebenaran ini tidak akan ia biarkan terkubur, meskipun itu berarti harus melawan ayahnya sendiri. Bu Mirna duduk di samping Mila memeluk putrinya erat. Tangis Mila masih terseduh, tapi Bu Mirna berusaha menenangkannya, mengusap punggungnya perlahan sambil berbisik lembut. "Mila, sudah Nak, tenangkan diri dulu, jangan menangis terus." Namun Mila menggeleng, air matanya terus mengalir. "Bu, aku nggak bisa terima ini. Aku nggak percaya ayah bisa setega itu. Pak Gunawan itu orang baik, Bu. Bagaimana Surti sekarang? Hidupnya pasti hancur." Mata Bu Mirna berkaca-kaca, tetapi ia menelan kesedihannya dalam-dalam. "Ibu juga tahu, Mila. Ibu tahu bagaimana penderitaan Surti. Tapi ayahmu itu keras kepala, Nak. Ibu takut. Ibu takut kalau kamu terlalu ikut campur, nanti ayahmu malah marah besar." Mila mendongak menatap ibunya dengan mata yang memerah. "Jadi kita harus diam saja, Bu? Harus terus berpura-pura seolah-olah semua ini nggak pernah terjadi? Bagaimana kalau aku yang ada di posisi Surti? Kehilangan orang yang aku cintai hanya karena keserakahan orang lain?" Bu Mirna terdiam. Ia tidak punya jawaban untuk itu. Hatinya ikut teriris mendengar perkataan anaknya. "Bu," lanjut Mila, "aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bicara dengan Surti. Aku tahu itu nggak mudah, tapi aku harus mencoba. Surti berhak tahu bahwa ada yang berpihak padanya. Aku nggak peduli kalau ayah marah, Bu." Bu Mirna menggeleng perlahan. "Mila, ibu takut kamu kenapa-napa. Ayahmu itu bukan cuma keras, dia juga nggak suka kalau orang melawan keputusannya, apalagi kamu." Mila menatap ibunya dengan tekad yang membara. "Bu, aku nggak peduli lagi. Aku nggak mau hidup seperti ini. Aku nggak mau menjadi bagian dari keluarga yang membiarkan kejahatan terus terjadi." Bu Mirna memejamkan matanya sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan tekad Mila saat anaknya sudah memutuskan sesuatu. Akhirnya ia membuka mata dan berkata dengan suara lembut tetapi tegas, "Kalau itu yang kamu inginkan, Mila, ibu gak akan melarang. Tapi ibu mohon, hati-hati ya. Ibu tahu perasaanmu, Nak. Sebagai seorang ibu, ibu juga bisa merasakan apa yang Surti rasakan. Ibu cuma takut kamu terluka lebih dalam lagi." Mila mengangguk pelan. Air matanya masih mengalir, tetapi ia mencoba tersenyum untuk menenangkan ibunya. "Aku akan hati-hati, Bu. Terima kasih sudah mengerti." Bu Mirna mengusap pipi Mila yang basah dengan lembut. "Ibu akan membantumu kalau nanti ayah marah lagi. Ibu tahu kamu melakukan ini karena hatimu benar-benar peduli." Mila tersenyum kecil, lalu menyeka air matanya sendiri. Dengan suara yang masih bergetar ia berkata, "Aku harus pergi sekarang, Bu. Aku harus bicara dengan Surti sebelum aku kehilangan keberanian." Bu Mirna memegang tangan Mila, menatapnya dengan penuh kasih. "Hati-hati di jalan, Nak. Kalau ada apa-apa segera pulang ya." Mila mengangguk lagi. Ia berdiri, melangkah keluar rumah dengan perasaan yang masih bergemuruh. Tetapi ada tekad yang kuat di dalam hatinya. Baginya, ini bukan hanya soal keadilan untuk Surti dan Pak Gunawan, tetapi juga soal menyelamatkan ayahnya sendiri
dari jalan yang semakin gelap. Langkah Mila menuju rumah Surti terasa berat, tetapi ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil, meskipun penuh resiko. Mila berjalan cepat menuju rumah Surti, melihat wanita itu sedang duduk di bangku kecil di depan rumahnya. Tatapan kosong terpancar dari wajah Surti, seolah jiwanya terseret jauh oleh lamunan kelam. Mila mempercepat langkahnya berharap Surti tidak masuk ke dalam rumah sebelum ia sempat bicara. Namun saat ia hampir tiba di pekarangan rumah, Surti berdiri perlahan. Tatapan tajamnya langsung mengarah pada Mila, dingin dan menusuk. Tanpa sepatah kata, Surti berbalik dan berjalan menuju pintu rumahnya. "Tunggu, Surti, tunggu sebentar," seru Mila, setengah berlari menuju pintu rumah. Namun Surti tetap berjalan, tidak menghiraukan panggilannya. Tepat saat pintu hampir tertutup, Mila menyelipkan tangannya di celah pintu. Ia menahan pintu itu dengan tubuhnya, meski terasa berat melawan tekanan dari Surti. "Surti, tolong dengarkan aku hanya ingin bicara, tolong beri aku kesempatan," serunya dengan suara penuh harap. "Pulang saja Mila, aku tidak ingin bicara denganmu," balas Surti dingin sambil tetap mencoba menutup pintu. Mila tidak menyerah, ia menatap Surti dengan mata memerah, mencoba menyampaikan ketulusan melalui suaranya. "Aku mohon Surti, aku tahu semuanya salah, aku tahu ayahku salah, tapi setidaknya beri aku kesempatan untuk bicara. Aku ingin membantu menyelesaikan ini." Kata-kata itu membuat Surti terdiam. Tekanan tangannya melemah dan akhirnya ia membuka pintu sedikit. Wajahnya tetap datar, tanpa emosi yang jelas. "Baiklah, masuklah. Tapi cepat saja, aku tidak punya waktu untuk basa-basi." Mila mengangguk cepat. "Terima kasih Surti, aku benar-benar berterima kasih." Surti membiarkan Mila masuk ke dalam rumah. Dari luar rumah itu terlihat usang dan tidak terawat. Tetapi saat Mila melangkah masuk, ia dikejutkan oleh kondisi di dalamnya. Lantai bersih mengkilap, perabot sederhana tersusun rapi dan udara di dalam rumah terasa segar. Ada kesan bahwa meski hidupnya sulit, Surti menjaga rumah ini dengan sepenuh hati. "Duduk saja," kata Surti singkat, menunjuk ke kursi ruang tamu. Mila duduk perlahan, tangannya meremas ujung rok yang ia pakai. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. "Aku ingin tahu bagaimana keadaanmu Surti. Aku berharap kamu baik-baik saja," ucap Mila dengan hati-hati, mencoba membuka percakapan. Surti hanya mengangkat bahu kecil. "Aku masih bernapas. Kalau itu yang kau maksud, langsung saja Mila. Kau datang ke sini bukan untuk berbasa-basi kan?" Mila terdiam sejenak, menunduk lalu menatap Surti dengan mata berkaca-kaca. "Aku datang untuk meminta maaf, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk keluargaku. Aku tahu semua yang terjadi tentang ayahku, tentang Pak Gunawan. Aku datang ke sini karena aku ingin kita menyelesaikan semua ini, Surti. Aku ingin menghentikan semuanya agar tidak ada lagi korban yang jatuh." Surti menyela, suaranya keras dan penuh dengan amarah yang tertahan. "Hentikan? Kau pikir ini semudah itu? Selama ayahku masih hidup, korban akan terus berjatuhan Mila. Dia akan terus menghancurkan orang lain demi apa yang dia mau." Mila tercekat, air matanya mulai mengalir, tapi ia tetap berusaha menahan dirinya agar tidak terisak. "Surti, aku tahu ini tidak mudah, tapi tolong, aku mohon. Aku tahu kamu memendam dendam yang dalam dan aku tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hidupmu karena semua ini. Tapi bisakah kau mempertimbangkan warga desa lain yang tidak tahu apa-apa? Mereka tidak bersalah, Surti. Mereka tidak pantas menjadi korban." Surti tertawa kecil, getir, matanya menatap lurus ke arah Mila, penuh dengan kegetiran dan kelelahan. "Mila, kau tidak tahu apa-apa tentang rasa sakitku. Hidupku sudah hancur sejak hari itu. Aku kehilangan segalanya, orang tuaku, bahkan harapanku. Tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada satu pun yang mengerti. Kau pikir aku masih punya hati untuk memikirkan orang lain?" Mila tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata Surti seperti belati yang menusuk jiwanya. Ia hanya bisa duduk di sana, terisak, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk membujuk Surti. Namun ia tahu, luka hati Surti lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Mila menatap Surti dengan penuh rasa iba. Ia tahu, di balik semua dendam dan amarah yang diluapkan, sahabat masa kecilnya itu hanyalah seseorang yang terluka dan kehilangan segalanya. Dengan suara lirih Mila berkata, "Surti,
Aku mengerti perasaanmu. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf karena baru tahu semua ini sekarang. Kau adalah sahabat kecilku. Aku tidak pernah membayangkan hidupmu akan menjadi seperti ini." Surti menatap matanya penuh kesedihan, bercampur kemarahan. "Sudah terlambat, Mila. Kau tidak ada saat aku benar-benar membutuhkannya. Semuanya sudah terjadi." Mila terdiam, mencoba meredakan gejolak di dadanya. "Mungkin benar aku terlambat, tapi aku di sini sekarang, Surti. Tolong, hentikan semua ini sebelum kau terperangkap dalam rasa dendam yang tidak akan pernah berakhir. Aku janji, semua yang terkait dengan pembunuhan Pak Gunawan akan mendapat ganjarannya. Mas Roni akan mengakui kesalahannya kepada pihak berwajib. Dan ayahku, aku berjanji dia juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya." Surti tertegun, air mata perlahan mengenang di matanya, tapi ia mencoba menahan diri. Dengan suara bergetar karena kesedihan, ia berkata, "Kalau begitu, apakah Bapak dan Ibu akan hidup kembali? Apakah mereka akan kembali seperti dulu, Mila?" Mila menggeleng, matanya juga penuh dengan air mata. "Aku tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan mereka, Surti. Tapi menyimpan dendam seperti ini tidak akan membuat semuanya lebih baik. Justru itu hanya akan semakin menghancurkanmu." Surti mendadak berteriak, suaranya dipenuhi kemarahan dan keputusasaan. "Biarkan saja, Mila. Biarkan aku seperti ini. Toh tidak ada yang peduli lagi denganku. Tidak ada lagi yang peduli." Tanpa pikir panjang, Mila berdiri dan memeluk Surti erat. Ia membiarkan air matanya jatuh di bahu Surti, menyampaikan kehangatan yang telah lama hilang dari kehidupan sahabatnya itu. Surti mencoba meronta, tapi kehangatan itu perlahan meruntuhkan dinding emosinya. "Surti, kau tidak sendirian. Aku ada di sini. Aku berjanji, aku akan selalu ada untukmu. Sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tapi tolong, sudahi dendam ini. Biarkan aku membantumu. Aku ingin melihatmu hidup bahagia lagi, Surti. Aku akan mewarnai hari-harimu yang selama ini dipenuhi kesepian." Surti mulai menangis. Tangisnya pecah, memenuhi ruangan dengan isak yang selama ini tertahan. Ia memeluk Mila lebih erat, merasakan kehangatan yang begitu lama ia rindukan. Mila tersenyum di antara air matanya, merasa lega. Akhirnya Surti mulai melepas bebannya. Mila melepas pelukannya perlahan, memegang pundak Surti sambil menatap matanya yang memerah dan berkaca-kaca. "Surti, aku minta tolong hentikan semuanya. Jangan perpanjang masalah ini lagi." Surti mengusap air matanya dengan punggung tangan, menarik nafas panjang dan mengangguk pelan. Namun ia berkata, "Baiklah Mila, tapi ada satu syarat." Mila menatapnya dengan penuh harap. "Apa syarat itu? Aku akan coba memenuhinya." "Aku ingin tanah warisan Bapak dikembalikan. Tanah itu yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Gunawan." Mila terdiam sejenak lalu tersenyum lembut. "Aku janji Surti, aku akan mengembalikan tanah itu hakmu. Dan aku akan memastikan tidak ada yang merebutnya lagi." Surti mengangguk dengan wajah yang sedikit lebih tenang. Mereka kembali duduk di kursi ruang tamu, namun kali ini tanpa jarak di antara mereka. Mila menggenggam tangan Surti erat. "Cerita padaku, Surti. Aku ingin tahu segalanya. Aku ingin mendengar semua keluh kesahmu." Surti mulai menceritakan semuanya tentang kitab ilmu hitam peninggalan simbahnya yang ia gunakan untuk membalas dendam. Ia tidak menyangka dendamnya akan menjadi sebesar ini, melibatkan nyawa tidak bersalah yang jatuh sebagai korban. Mila mendengarkan dengan seksama hingga ia akhirnya bertanya, "Lalu, di mana kau mengubur parang milik Pak Gunawan yang kau gunakan sebagai perantara?" Surti menjawab pelan, "Di antara makam Bapak dan Ibu. Itu satu-satunya tempat yang kupikir aman." Mila menarik nafas dalam, mencoba membuat Surti merasa lebih tenang. "Malam ini, aku akan mengambil benda itu dan meruatnya. Kita akan mengakhiri semuanya di sini, Surti." Surti tiba-tiba memegangi lengan Mila dengan erat. "Jangan Mila, jangan kau yang melakukannya. Aku takut sesuatu terjadi padamu. Tolong, biarkan aku saja yang mengambilnya." Mila tersenyum menenangkan, menepuk tangan Surti dengan lembut. "Aku tidak sendiri, Surti. Ada Jaka dan Pak Deku yang akan menemaniku. Percayalah, aku akan baik-baik saja." Namun Surti menggeleng dengan tegas. "Kalau begitu aku ikut. Aku ingin melakukannya sendiri. Aku yang memulai semua ini, Mila. Aku juga yang harus mengakhirinya." Mila mengangguk, menerima keputusan Surti. "Baiklah, kita akan melakukannya bersama-sama malam ini. Kita akan menyudahi semuanya."
Hawa malam terasa begitu dingin, seakan mencekam dengan awan gelap yang menutupi bulan. Kilatan petir sesekali menyambar di kejauhan, tetapi itu tidak menghalangi niat 4 orang yang sudah siap untuk mengakhiri teror parang mayit. Mila, Surti, Jaka, dan Pak Harjo berjalan bersama di tengah keheningan desa yang hanya dipecah oleh suara gemercik hutan yang mulai turun perlahan. Suasana semakin mencekam saat mereka melangkah mendekati pemakaman. Jaka membawa skop kecil, alat yang ia harap tidak akan banyak digunakan meskipun ia tahu betul betapa besar resikonya. Di sampingnya Pak Harjo membawa air yang telah ia doakan. Dipercikan dengan harapan bisa membersihkan energi negatif yang menguasai makam ini. Jaka masih belum bisa membayangkan bagaimana Mila berhasil membujuk Surti untuk menghapus dendamnya. Itu adalah hal yang sulit ia pahami, meskipun ia tahu betapa dalam luka hati Surti. Mereka tiba di pemakaman desa, sepi, hanya ada suara derasnya hujan yang mulai membasahi tanah. Mereka berdiri sejenak, saling menatap, mempersiapkan diri sebelum memasuki area pemakaman yang sunyi itu. Mereka berdiri di depan 2 gundukan tanah yang menjadi makam orang tua Surti. Surti menunjuk tanah di antara kedua makam itu, tempat di mana ia mengubur benda perantara, parang milik Pak Gunawan. Namun saat mereka baru saja hendak menggali tanah itu, hujan turun begitu deras disertai kilatan petir yang menyambar dengan keras. Seakan alam turut merasakan ketegangan malam itu. Meskipun tubuh mereka basah kuyup, mereka tidak mundur, tidak ada waktu lagi untuk ragu. Di balik cahaya kilat petir terlihat sebuah bayangan di sudut pemakaman, bergerak perlahan menuju mereka. Semua mata terbelalak, terfokus pada sebuah sosok yang mengenakan pakaian usang dengan mata merah menyala. Parang mayit. Surti terdiam, tubuhnya kaku melihat penampakan tersebut. Ia melangkah maju tanpa sadar, terpesona oleh arwah Pak Gunawan yang kini berdiri di depannya. Sementara itu Jaka terus menggali tanah, matanya tidak lepas dari apa yang sedang terjadi. Pak Harjo yang sejak awal waspada segera mengikuti Surti di belakangnya, bersiap jika sesuatu terjadi. Surti berhenti tepat 1 meter dari Pak Gunawan. Air mata mulai mengenang di matanya. "Bapak, maafkan aku sudah membuat Bapak tidak tenang, tapi aku akan mengakhiri semua ini agar arwah Bapak bisa tenang." Namun Pak Harjo dengan cepat memperingatkan, "Jangan terlalu dekat Surti, itu bukan Pak Gunawan yang asli." Surti tidak menghiraukan peringatan itu, langkahnya semakin mendekat, dan saat itulah tangan dari parang mayit mulai bergerak. Parang yang tergenggam di tangan arwah itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, siap untuk melukai siapa saja yang dekat. Pak Harjo yang sadar akan bahaya ini segera menarik Surti untuk mundur. "Jauhkan diri dari dia, Surti." Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, parang mayit sudah mengibaskan parang dengan kejam. Jika Pak Harjo tidak menarik Surti mundur, mungkin sudah terlambat. Sabetan parang yang sangat cepat itu melesat, hampir saja mengenai Surti. Di tengah kepanikan itu, Pak Harjo segera melantunkan doa dengan penuh keyakinan, berusaha untuk melindungi mereka. Tapi tiba-tiba, parang mayit menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh kegelapan. Mata mereka semua terbelalak, tidak bisa menemukan jejaknya. Namun dalam cahaya kilat mereka menyadari bahwa parang itu sudah ada di belakang Jaka dan Mila yang masih sibuk menggali tanah. Pak Harjo berteriak keras, "Hati-hati, jauhi dia!" Tetapi suara hujan yang begitu keras menghalangi suaranya. Pak Harjo dengan cepat melempar sebuah batu ke arah Jaka. Batu itu memantul, membuat Jaka menoleh dengan kaget. Namun saat Jaka melihat isyarat dari Pak Harjo, seakan-akan mengatakan padanya untuk pergi, hatinya terasa berat. Saat itulah Jaka melirik ke belakang. Parang mayit sudah mengangkat parang yang tajam mengarah ke Mila yang sedang menggali tanah. Dalam sekejap Jaka langsung melompat dan mendorong Mila keluar dari posisi berbahaya itu. "Mila!" teriak Jaka saat tubuhnya terpelanting dan memeluk Mila dengan penuh kekuatan. Sabetan parang yang mengerikan itu langsung mengenai bahu Jaka, membuat luka besar yang mengoyak kulitnya. Mila terkejut dan panik melihat darah mengalir dari bahu Jaka yang robek. Namun Jaka tetap memeluknya dengan erat, memastikan dia tetap aman dari serangan parang mayit. Pak Harjo dan Surti segera berlari menuju Jaka dan Mila yang masih berusaha menghindari sabetan parang yang terus meluncur dari tangan parang mayit. Dengan doa yang semakin keras, Pak Harjo terus mengucapkan kalimat suci. Seakan energi doa itu dapat melawan setiap serangan yang datang.
Parang mayit yang sebelumnya mengangkat parang dengan niat membunuh terhuyung mundur. Sebuah aura panas seakan mengelilinginya, membuatnya kesakitan dan membuatnya terpaksa mengurungkan niatnya. Jaka dan Mila bangkit, berlari beberapa meter menjauh, berusaha untuk mencari tempat yang lebih aman. Mereka bernafas berat melihat situasi semakin kritis. Sementara itu Surti tidak menyerah, ia melanjutkan menggali tanah. Matanya penuh tekad, tangan Surti yang sudah penuh dengan tanah merah akhirnya berhasil menemukan parang yang ia kubur beberapa waktu lalu. Benda perantara yang membawa teror ini. Padeharjo yang terus melantunkan doa menggenggam tasbih di tangan, menjaga agar arwah jahat itu tidak lepas. Parang mayit yang kini semakin marah mengangkat parang besar itu dengan penuh kekuatan dan langsung menyerang Padeharjo. Namun dengan keahlian bela diri yang dimilikinya, Padeharjo berhasil menghindari setiap serangan dengan gesit. Bahkan ia mampu mendekati parang mayit dan mendorong parang itu dari tangannya yang menggenggam tasbih, membuat parang itu terpental jauh. Surti akhirnya berhasil membawa parang itu menuju Padeharjo. Namun karena permukaan makam yang tertutup tanah merah, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Parang mayit yang melihat kesempatan itu seketika pindah tempat, berniat untuk menyerang Surti dan menghentikan upaya mereka meruat parang itu. Jaka yang melihat bahaya mengancam segera mengambil batang kayu besar yang ada di sekitarnya dan dengan sekuat tenaga menghantamkan parang mayit yang sedang mengayunkan senjatanya menuju ke Surti. Kayu itu membuat parang tersebut terhenti sejenak meski sudah mulai terkikis oleh kekuatan parang mayit yang luar biasa. Mila segera membantu Surti berdiri. Mereka berdua berlari menuju Padeharjo yang sudah menunggu dengan penuh kesabaran. Surti memberikan parang yang telah ia gali kepada Padeharjo, sementara dirinya membuka botol air doa yang sudah dipersiapkan. Dengan hati-hati Surti mulai menyiramkan air doa tersebut perlahan sambil melantunkan ayat-ayat suci, mencoba menyucikan barang itu dan menghilangkan segala pengaruh jahat yang ada. Jaka yang terus bertarung dengan parang mayit terus menahan serangan dengan batang kayu. Namun kayu itu semakin terkikis dan Jaka merasa kesulitan. Setiap sabetan parang terasa semakin kuat, tapi suara lantunan doa Padeharjo semakin menguat, membuat parang mayit terhuyung. Tubuhnya tampak kesulitan menahan tekanan spiritual yang datang. Seiring berjalannya waktu, parang mayit mulai melemah. Tiba-tiba asap putih keluar dari tubuhnya, membumbung tinggi ke udara di tengah hujan deras. Tanpa suara tubuhnya mulai menguap dan hilang begitu saja, seolah ditelan oleh angin dan hujan yang tidak berhenti. Akhirnya mereka berhasil meruat parang mayit. Surti, Mila, Jaka dan Padeharjo berdiri dalam diam, menatap tempat yang kini kembali sepi dan hening. Hujan mulai reda dan suasana yang semula mencekam kini berubah menjadi sedikit lebih tenang. Namun meskipun parang mayit telah hilang, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Mereka harus meminta pertanggungjawaban dari Juragan Damar dan Mas Roni agar dendam yang selama ini mencekam bisa benar-benar usai. Tanpa itu, semua yang mereka perjuangkan akan terasa sia-sia. Surti menatap Mila dengan pandangan penuh haru. "Terima kasih Mila, tanpa kamu aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Mila tersenyum, menggenggam tangan Surti. "Kamu tidak sendiri Surti, kita selesaikan ini bersama." Mereka berempat berjalan keluar dari pemakaman itu dengan hati yang lebih ringan namun tekad yang semakin bulat untuk menuntut keadilan dan mengakhiri teror yang telah merenggut banyak nyawa. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh ketegangan dan pengorbanan, akhirnya masalah yang selama ini menghantui desa Wulung Jati, khususnya Surti, berakhir. Mas Roni dan Juragan Damar yang menyebabkan kematian Pak Gunawan akhirnya mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan dan setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib, mereka dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tidak ada lagi tempat untuk mereka bersembunyi dan hukum pun akhirnya berpihak pada keadilan. Dengan demikian, Surti merasa beban yang selama ini menekan hatinya mulai terangkat. Tanah yang selama ini dipertahankan oleh almarhum Pak Gunawan kini kembali pada tempat yang seharusnya, dan Surti merasakan ketenangan yang lama hilang. Arwah orang tuanya yang dulu tidak tenang dan meneror warga kini bisa beristirahat dengan damai, meninggalkan Surti untuk melanjutkan hidupnya tanpa dihantui bayang-bayang dendam. Sementara itu Mila dan Bu Mirna harus menerima kenyataan dengan lapang dada. Meski berat, mereka tahu bahwa segala yang terjadi tidak bisa diubah dan mereka harus melangkah maju.
Bu Mirna yang semakin merasakan kedekatannya dengan Surti memutuskan untuk menawarkan rumahnya sebagai tempat tinggal bagi Surti. Mila harus melanjutkan kuliah dan menyelesaikan tugasnya, dan Bu Mirna berharap Surti bisa menemani dan mendampinginya selama waktu yang akan datang. Surti dengan hati yang lebih terbuka menerima tawaran itu. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru dan menjadi bagian dari keluarga Mila yang sudah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Jaka, meskipun tidak terlibat langsung dalam penyelesaian konflik ini, tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Dengan keputusan yang diambil oleh Bu Mirna, Jaka pun akhirnya diberi pekerjaan untuk mengurus ladang milik Juragan Damar yang kini sudah beralih ke tangan Bu Mirna. Meskipun pekerjaan itu bukanlah yang paling ia impikan, Jaka merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat, dan ia menerima tanggung jawab tersebut dengan ikhlas mengingat semuanya sudah berubah. Desa Wulung Jati yang dulu penuh dengan ketegangan teror parang mayit, kini perlahan mulai kembali damai. Tanah yang pernah menjadi saksi bisu dari peristiwa kelam itu, kini kembali hijau, penuh dengan harapan baru. Surti yang akhirnya menemukan tempat di dunia ini yang lebih baik, bisa hidup tanpa ketakutan lagi. Begitu pula dengan Mila yang meskipun jauh dari desa, kini memiliki kesempatan untuk meraih impian-impian yang belum sempat tercapai. Semua luka yang ada perlahan sembuh dan masa depan pun mulai terbuka dengan penuh cahaya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.